Selamat siang Pak Benget. Mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak. Pak Ya. Benget ada waktu untuk membantu saya. Sebentar saja Pak, saya ingin sharing. Selamat siang Ibu. Kebetulan saya lagi agak santai kok. Monggo silakan kalau memang ada yang mau di-sharingkan. Sepertinya ada sesuatu yang agak serius nih. Lalu gimana ini ya Bu? Kita ngobrol di sini atau mencari tempat lain yang menurut Ibu agak aman gitu? Terima kasih sebelumnya Pak. Kalau Bapak berkenan mendengarkan apa yang menjadi keluhan saya, memang bagi saya ini adalah hal serius Pak. Kita sharing di sini saja. Nyaman kok buat saya? Oke deh. Silakan Ibu duduk senyaman mungkin dan menyampaikan tentang apa yang bisa saya bantu dan apa yang menjadi tujuan Ibu untuk sharing kita kali ini. Tidak apa-apa ya Pak, saya cerita terkait permasalahan saya. Dan saya berharap melalui sharing kita ini, setidaknya saya bisa menemukan solusi yang terbaik buat saya dan bisa mengurangi kegelisahan saya. Tidak ada apa-apa Bu, santai saja. Mudah-mudahan saya bisa membantu permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Begini Pak, beberapa hari ini saya gelisah dan tidak fokus dengan apa yang saya kerjakan. Pekerjaan saya amburadul, apa yang menjadi target saya tidak tercapai, dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ibu gelisah dan tidak fokus. Ya, Mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan terkait hal-hal yang membuat Ibu gelisah dan tidak fokus itu, Bu? ya Pak, bagaimana saya bisa fokus? Akhir-akhir ini banyak tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Mulai dari pekerjaan di rumah, di sekolah, dan di organisasi. Aduh, banyak sekali deh. Menguras tenaga dan pikiran saya. Saya tidak tahu mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Saya khawatir nanti saya dapat teguran dari kepala sekolah terkait tanggung jawab saya yang belum saya selesaikan. Oh, gitu. Jadi Ibu merasa khawatir. Pastilah Pak, banyak laporan kegiatan sekolah yang belum saya kerjakan. Tugas-tugas lain juga terkala. Saya susah mengatur waktu. Baiklah. Coba Ibu ceritakan selama ini hal-hal yang membuat Ibu tidak fokus dan tugas-tugas yang terbengkalai, serta susah mengatur waktu. Saya merasa beban tugas saya terlalu banyak dan saya susah mengatur waktu. Beberapa kali sempat crash antara kegiatan satu dengan yang lainnya. Jadinya saya tidak bisa fokus. Kadang saya harus mengajar di kelas, tapi juga saya harus mengikuti kegiatan Jumit atau webinar. Belum lagi tanggung jawab saya di rumah, harus antar dan jemput anak ke sekolah. Oh, oke. Baiklah. Kalau boleh saya simpulkan, saat ini Ibu merasa beban kerja banyak Ya, dan Ibu susah mengatur waktu betul Pak. yang berakibat pada terbengkalainya tugas-tugas Ibu. Demikian ya Bu ya? Ya, begitu Pak. Ya, memang benar Pak Benget. Benar sekali itu. Itulah yang menjadi kegelisahan saya saat ini Pak. Oke Bu, oke. Semoga saya bisa memahami itu. Namun selama ini apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengembalikan fokus dan mengerjakan tugas-tugas rutin Ibu? Saya sih kalau lagi kurang fokus, begitu mencoba teknik stop untuk mengembalikan kesadaran penuh saya. Bapak tahu kan teknik stop itu? Wow, bagus itu Bu. Teknik stop. Lalu bagaimana dengan tugas-tugas yang harus Ibu selesaikan terkait peran Ibu? Kalau dulu sih saya suka membuat catatan kecil,
semacam jadwal kegiatan yang harus saya lakukan dalam satu hari tertentu, dan membuat skala prioritas, baik itu kegiatan di sekolah maupun terkait peran saya yang lain. Saya juga tidak segan-segan untuk melakukan komunikasi dan meminta bantuan orang lain atau teman untuk membantu menyelesaikan tanggung jawab saya. Alhamdulillah. Dari apa yang Ibu sampaikan barusan, setidaknya Ibu sudah mengetahui langkah-langkah yang bisa Ibu tempuh untuk mengurangi kegelisahan, tidak fokus, dan tugas-tugas yang terbengkalai. Lalu, kira-kira nih, hambatan apa yang memungkinkan agar tidak menghalangi Ibu dalam menyelesaikan tanggung jawab Ibu? Sepertinya tidak ada sih, sayanya aja yang belum mau memulainya. Nah, setelah sharing ini, Bu, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk bisa fokus menyelesaikan tugas-tugas terkait dengan peran Ibu? Belum tahu juga sih, masih bingung mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Baiklah, tadi Ibu sudah menyampaikan akan melakukan beberapa hal sebagai langkah solusi. Itu lalu menurut Ibu, yang mana yang menjadi prioritas pertama nih, Bu? Pertama, mungkin saya akan berkomunikasi dengan teman atau rekan yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Misalnya, saya mencari travel sebagai antar jemput sekolah anak saya. Juga akan mencari mitra kerja yang bisa mensupport terselesaikannya tugas-tugas saya. Setidaknya bisa sharing. Yang kedua, Pak, saya akan membuat jadwal atau agenda harian biar saya bisa tertib, disiplin, mengerjakan tugas sesuai dengan target yang sudah saya tentukan. Dan yang terakhir, ketika saya kurang fokus, saya bisa melakukan praktik teknik stop. Wah, itu langkah-langkah yang bagus loh, Bu. Kira-kira ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain yang sudah Ibu sampaikan tadi? Mungkin ada, Bu. Mungkin ada, Pak. Saya akan mencoba melakukan evaluasi dan refleksi dari setiap kegiatan yang sudah saya lakukan. Wah, itu sebuah rencana yang hebat, Bu. Saya suka dengan apa yang Ibu capai dari sharing kita kali ini. Dari evaluasi, setidaknya kita mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita perbaiki, dan refleksi diri merupakan bagian dari proses introspeksi diri dengan cara melihat kembali hal yang telah terjadi di dalam kehidupan kita, seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan. Refleksi diri bisa membantu kita untuk menjalani hidup yang lebih baik. Oh iya, betul itu, Pak. Betul Nah, sekali. iya. Nah, sekarang komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Insya Allah setelah ini saya akan membuat catatan atau jadwal agenda kegiatan saya. Lalu Bu, saya mau bertanya nih, siapa dan apa yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu tadi? Mungkin saya bisa minta tolong Pak Iben, Pak Benget sendiri, bisa ke Pak? Untuk membantu mengingatkan komitmen saya, dan saya bisa sharing-sharing lagi sekaligus sebagai upaya kolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Baik Bu, baik. Dengan senang hati saya akan membantu Ibu sepanjang saya bisa membantu Ibu ya. Tetap semangat Bu, Ibu pasti mampu menjalankan tugas-tugas Ibu dengan baik. Ya Allah, terima kasih banyak Pak Benget. Sekarang saya merasa lega, kapan-kapan saya sharing lagi ya Pak. Sekarang saya mau kembali ke ruang guru. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf untuk kesempatan ini. Saya mohon maaf banget untuk mengucapkan terima kasih. Oke, baik Ibu. Terima kasih kembali. Silakan Ibu. Ya, mari Bu. Baik, setelah kami melakukan kegiatan coaching, maka saya akan melanjutkan refleksi diri
terhadap kegiatan coaching yang sudah berlangsung. Skenario dari kasus 1, di mana saya sebagai coach dan Ibu Heni Herawati sebagai coaching. Kasusnya sebagai berikut. Seorang ibu mengalami masalah tentang kegelisahannya sebab tidak bisa fokus dengan apa yang dikerjakan. Pekerjaan beliau amburadul, apa yang menjadi target beliau tidak tercapai, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhir-akhir ini banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan, mulai dari pekerjaan di rumah, di sekolah, dan di organisasi, sehingga banyak menguras tenaga dan pikiran beliau. Dan beliau tidak tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Beliau khawatir nanti dapat teguran dari kepala sekolah terkait tanggung jawab yang belum dapat diselesaikan. Bagaimana cara saya menanggapi hal ini? Demikian refleksi yang saya lakukan. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah percakapan sudah berjalan lancar dan mencakup beberapa aspek. Aspek-aspek yang sudah berjalan dengan baik memperlihatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada coaching. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan saat ini adalah fokus dalam penyampaian kata-kata atau kalimat atau intonasi, nadanya juga. Perlu penjiwaan saat menyampaikan masalah yang dihadapi saat percakapan yang dilakukan, sehingga coaching mendapatkan solusi dari coaching yang telah dilakukan. Pertanyaan ketiga, apa yang Ibu Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, agar dapat dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah tetap present agar pembicaraan berjalan sesuai dengan alur tirta. Pembicaraan tetap fokus dengan masalah yang dibicarakan. Topik pembicaraan lebih terarah dan tidak lompat-lompat. Coaching terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Langkah-langkah ini harus dilakukan agar hasil dari coaching lebih baik. Pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama itu lebih banyak berlatih dalam hal berbicara di depan umum, lebih percaya diri, dan banyak berlatih saat menyampaikan kata-kata atau kalimat sesuai dengan nada atau intonasi. Yang kedua, tetap fokus saat menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Rileks dalam bertutur kata sehingga coaching mendapatkan solusi yang dihadapi dari hasil coaching yang dilakukan. Umpan balik dari coaching adalah pertanyaan untuk coaching. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Coaching saya merasa nyaman dan rileks dalam kegiatan ini. Coaching mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapi, menikmati percakapan yang dilakukan secara dua arah. Coaching mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Pertama, mungkin saya akan berkomunikasi dengan teman-teman atau siapa yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Misalnya, saya mencari travel sebagai antarjemput sekolah untuk anak saya. Saya juga akan mencari mitra kerja yang bisa mensupport terselesaikannya tugas-tugas saya. Setidaknya bisa sharing. Kedua, saya akan membuat jadwal atau agenda harian biar saya bisa tertib atau disiplin mengerjakan tugas sesuai dengan
yang sudah ditargetkan. Tentu yang terakhir ketika apa yang akan saya lakukan, ketidakfokusan saya bisa melakukan praktik stop. Coach dapat mencari solusi pada permasalahan yang dihadapi dengan berkata demikian. Saya akan mencoba melakukan evaluasi dan refleksi dari setiap kegiatan yang sudah saya lakukan. Demikian refleksi diri yang saya berikan kepada coach saya bertindak sebagai coach. Terima kasih. Hari ini Pak Benget kelihatannya kurang bersemangat. Iya ini Bu, saya sedang ada masalah yang mengganggu pikiran saya selama ini. Wah, kalau tidak keberatan, ada masalah apa nih Pak Benget? Barangkali bisa berbagi. Ini Bu, guru saya kenapa ya akhir-akhir ini kurang semangat, kurang antusias dalam pembelajaran. Harapan Pak Benget dalam pembelajaran yang antusias yang seperti apa? Saya ingin pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru saya itu menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga anak-anak semangat dan antusias dalam belajar. Oh, begitu. Kira-kira menurut Pak Benget, mengapa guru-guru tidak semangat dan antusias dalam mengajar? Mungkin guru-guru di sekolah saya belum paham tentang pembelajaran paradigma baru, Bu. Gitu ya. Menurut Pak Benget, kira-kira langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar guru memahami pembelajaran paradigma baru? Saya merencanakan akan melaksanakan IHT tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Wah, ide bagus sekali Pak Benget. Kira-kira kapan rencana itu akan diwujudkan? Saya ingin pelaksanaannya bulan depan, Bu. Wah, cocok itu Pak Benget. Saya sangat mendukung. Saya pengennya besok sudah mulai merencanakan apa yang harus saya persiapkan. Bagus Pak Benget, saya dukung. Mudah-mudahan besok bisa lancar. Iya Bu, terima kasih. Saya sudah agak tenang karena sudah tahu solusi permasalahan saya. Sama-sama Pak, saya tunggu kabar baik. Ya Pak. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Perkenalkan, saya Heni Herawati, kelas 53, angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai refleksi sebagai langkah awal untuk mengidentifikasikan pengalaman dan tantangan yang kita hadapi. Pada skenario yang kedua ini, saya akan melakukan kegiatan refleksi. Pertanyaannya yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah baik selama percakapan, yang pertama adalah rasa empati dan keterbukaan, di mana percakapan dimulai dengan menunjukkan empati terhadap kondisi Coci, sehingga Coci merasa nyaman untuk berbagi masalahnya. Yang kedua, pertanyaan terarah. Coach menggunakan pertanyaan terbuka dan reflektif yang membantu Coci untuk menggali lebih dalam penyebab masalah serta solusi yang mungkin. Yang ketiga, dukungan dan validasi. Coach memberikan dukungan terhadap solusi yang diajukan oleh Coci, menguatkan rasa percaya diri Coci untuk melaksanakan rencananya. Pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan
Pertama, pendalaman masalah. Sebaiknya dilakukan pendalaman lebih lanjut mengenai penyebab guru-guru tidak antusias. Misalnya, menggali faktor-faktor spesifik seperti beban kerja, motivasi, atau pemahaman terhadap materi ajar. Yang kedua, pemetaan tindakan. Menguraikan lebih detail langkah-langkah yang diperlukan untuk persiapan IHT, seperti siapa yang akan terlibat, materi apa yang akan disampaikan, dan metode pelaksanaannya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama, persiapan emosional dan mental. Sebelum sesi coaching, saya memastikan untuk tenang, fokus dengan melakukan beberapa teknik relaksasi seperti mengatur pernapasan dalam atau meditasi singkat. Yang kedua, mendengarkan aktif saat sesi coaching. Saya benar-benar fokus pada kata-kata, intonasi, dan ekspresi coaching. Saya tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh coaching. Pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, menggunakan pertanyaan yang lebih spesifik. Saya akan mencoba untuk lebih spesifik dalam menggali masalah. Misalnya, dengan menanyakan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan antusiasme guru. Yang kedua, memastikan rencana tindakan yang lebih detail. Saya akan membantu coaching untuk memetakan rencana tindak lanjut dengan lebih rinci, termasuk tenggat waktu, sumber daya yang dibutuhkan, dan cara evaluasi keberhasilan rencana tersebut. Yang ketiga, peningkatan kehadiran atau present. Saya akan terus melatih mindfulness secara rutin untuk memastikan kehadiran penuh selama sesi coaching, sehingga dapat lebih responsif dan peka terhadap kebutuhan coaching. Kemudian, hasil refleksi Anda sebagai coach. Keberhasilan dalam menciptakan ruang aman, di mana saya merasa berhasil dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi coaching untuk berbagi. Keberanian coaching untuk mengungkapkan perasaannya menunjukkan bahwa ia merasa didukung dan dihargai. Kemudian, penggunaan pertanyaan yang efektif. Saya menyadari bahwa pertanyaan terbuka yang saya ajukan berhasil mengarahkan coaching untuk mengeksplorasi masalahnya dengan lebih dalam. Pertanyaan tentang harapan dan langkah-langkah yang akan diambil mendorong coaching untuk berpikir proaktif. Kemudian, pentingnya mendengarkan aktif. Proses mendengarkan aktif selama percakapan sangat penting. Saya berusaha untuk benar-benar mendengarkan tidak hanya kata-kata, tetapi juga emosi yang mendasarinya. Hal ini membantu saya memahami situasi coaching dengan lebih baik. Kemudian, keterlibatan dalam proses solusi. Saya merasa senang melihat coaching memiliki inisiatif untuk merencanakan IHT. Ini menunjukkan bahwa coaching mampu mengambil langkah konkret dan berkomitmen untuk meningkatkan situasi di sekolah. Kemudian, umpan balik dari coach untuk Anda. Terima kasih atas keterbukaan dan kejujuran Pak
Benget selama sesi coaching. Saya sangat mengapresiasi kemampuan Pak Benget untuk berbagi perasaan dan tantangan yang sedang dihadapi Pak Benget, menunjukkan pemahaman yang baik terhadap situasi di sekolah dan memiliki inisiatif yang kuat untuk meningkatkan semangat belajar guru-guru di sekolahnya. Pertanyaan yang Pak Benget ajukan sangat efektif dalam membantu menggali lebih dalam tentang masalah yang ada. Saya juga senang melihat keinginan Pak Benget untuk segera merencanakan IHT sebagai langkah konkret untuk mengatasi tantangan ini. Untuk sesi-sesi berikutnya, saya menyarankan agar Pak Benget lebih mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi guru dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Selain itu, memperjelas langkah-langkah tindakan dan mendiskusikan bagaimana Pak Iben, Pak Benget bisa melibatkan rekan-rekan Pak Benget dalam rencana tersebut bisa sangat membantu. Saya percaya Pak Benget berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian perkembangan positif dari rencana yang Pak Benget buat, teruslah berkomunikasi dan jangan ragu untuk mengajak saya berdiskusi lebih lanjut jika ada yang perlu dibahas, dan terus semangat. Terima kasih Bapak Ibu atas keterbukaan dan partisipasinya dalam sesi refleksi coaching kita kali ini. Saya sangat menghargai setiap pemikiran, perasaan, dan pengalaman yang telah dibagikan. Apa yang kita bicarakan hari ini merupakan langkah penting untuk memahami diri kita lebih baik dan menemukan area yang bisa kita kembangkan ke depan. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan membawa perubahan positif pada diri kita dan lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.